Panduan pemberian makanan pendamping ASI setiap 6, 9, 12, hingga 24 bulan. Apa saja strategi pemberian makanan pendamping ASI? Yang pertama adalah tepat waktu. Berikan makanan pendamping ASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Kemudian, aman dan higienis. Proses persiapan dan pembuatan makanan pendamping ASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Yang ketiga adalah adekuat. Makanan pendamping ASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Yang keempat, diberikan secara responsif, secara konsisten, sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Kapan waktu yang tepat untuk memulai memberikan makanan pendamping ASI? Yang pertama, saat anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Yang kedua, saat anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Yang ketiga, saat anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar, seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. Mulai dari usia 6 bulan, anak memerlukan tambahan makanan selain ASI. Lanjutkan pemberian ASI secara rutin, karena ASI tetap menjadi bagian terpenting dari makanan bayi. Hal yang diperhatikan ketika memberikan makanan pendamping ASI, yaitu banyaknya energi tambahan yang diperlukan adalah sebanyak 200 kilokalori per hari. Dan untuk tahap perkembangan anak, bayi dapat menggenggam suatu benda dan memasukkannya ke dalam mulut. Bayi juga mulai belajar duduk tegap secara mandiri tanpa bantuan. Dan mereka dapat menunjukkan respon membuka mulut ketika sendok didekatkan. Bayi juga dapat memindahkan makanan dari sendok ke mulut dan memberikan sinyal lapar dengan cara mencoba meraih makanan. Panduan pemberian makanan pendamping ASI saat anak berusia 6 bulan. Dari frekuensi, berikan makanan pendamping ASI 2 kali sehari pada bayi berusia 6 bulan. Dari segi jumlah, berikan 2 hingga 3 sendok makanan pendamping ASI dalam sekali makan sebagai awalan. Untuk tekstur, mulai dengan makanan yang dihaluskan sehingga menjadi bubur kental. Secara aktif maupun responsif, bayi masih dalam tahap adaptasi dengan makanan pendamping ASI, sehingga ibu harus sabar dan memberi dorongan kepada bayi untuk makan. Dan juga jangan memaksa bayi untuk menghabiskan makanan. Untuk anak berusia 6 hingga 9 bulan, terus berikan ASI sesuai permintaan anak, karena ASI memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi anak berusia 6 hingga sampai 9 bulan. Pemberian ASI secara rutin akan membantu menjaga kesehatan dan kekuatan anak berusia 6 hingga 9 bulan. Hal yang harus diperhatikan ketika memberikan makanan pendamping ASI, yaitu banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari makanan pendamping ASI adalah sebanyak 200 kilokalori per hari. Untuk tahap perkembangan anak, bayi dapat memindahkan makanan dari satu sisi mulut ke sisi yang lain. Gigi depan bayi juga sudah mulai tumbuh. Bayi dapat menelan makanan yang bertekstur lebih kental, dapat menggunakan ibu jari dan telunjuk, dapat duduk sendiri tanpa bantuan, dan juga menunjukkan jari ke arah makanan dan mencoba meraih makanan untuk menunjukkan rasa lapar. Panduan pemberian makanan pendamping ASI saat anak berusia 6 hingga 9 bulan. Dari frekuensi, berikan 2 hingga 3 kali makan dan 1 sampai 2 kali selingan setiap harinya. Dari jumlah, tingkatkan jumlah makanan secara perlahan menjadi setengah mangkuk berukuran 250 ml. Untuk tekstur, berikan makanan dengan tekstur bubur kental atau makanan yang dilumatkan hingga halus. Dari segi aktif maupun responsif, ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Jangan memaksa bayi untuk makan, dan gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi. Untuk anak berusia 9 hingga 12 bulan, terus berikan ASI sesuai permintaan anak, karena ASI memenuhi separuh kebutuhan energi anak berusia 9 hingga 12 bulan. Pemberian ASI secara rutin juga akan membantu menjaga kesehatan dan kekuatan anak. Hal yang harus diperhatikan saat memberikan makanan pendamping ASI, yaitu banyaknya energi tambahan yang diperlukan adalah sebanyak 300 kilokalori per hari. Untuk tahap perkembangan anak, bayi dapat merapatkan bibir ketika disuapi untuk membersihkan makanan yang ada di sendok. Bayi juga sudah dapat menggigit makanan dengan tekstur yang lebih keras seiring dengan pertumbuhan gigi. Mereka
Mereka juga mulai dapat mengatakan sesuatu dalam konteks yang spesifik. Bisa jadi menyebutkan beberapa nama makanan yang diketahuinya. Mereka juga sudah mulai menggumamkan rasa lapar dan beberapa nama makanan yang diketahui. Untuk panduan pemberian makanan pendamping ASI, saat anak berusia 9 hingga 12 bulan, dari frekuensi, berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1 hingga 2 kali selingan setiap harinya. Dari segi jumlah, berikan makanan pendamping ASI sebanyak setengah mangkuk berukuran 250 ml. Dan dari tekstur, berikan makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau makanan yang dapat dipegang oleh anak. Untuk aktif maupun responsif, masih sama dengan anak berusia 6 hingga 9 bulan. Untuk pemberian makanan pendamping ASI, saat anak berusia 12 hingga 24 bulan, terus berikan ASI sesuai permintaan anak karena ASI memberikan sepertiga kebutuhan energi anak berusia 12 hingga 24 bulan. Hal yang harus diperhatikan saat memberikan makanan pendamping ASI yaitu banyaknya energi tambahan yang diperlukan dari makanan pendamping ASI adalah sebanyak 550 kilokalori per hari. Untuk tahap perkembangan anak, mereka sudah dapat beradaptasi dengan segala macam bentuk makanan, namun belum dapat mengunyah secara sempurna. Mereka mulai beradaptasi dengan segala menu makanan yang diberikan, termasuk makanan keluarga. Mereka juga dapat mengenali makanan dari bentuk, rasa, dan aroma. Dan juga dapat mengucapkan nama-nama makanan dan memberikan sinyal lapar dengan cara tersebut. Mereka juga sudah bisa makan menggunakan sendok secara mandiri. Untuk panduannya, dari frekuensi, berikan 3 hingga 4 kali makan dan 1-2 kali selingan setiap hari. Dari segi jumlah, tingkatkan jumlah makanan pendamping ASI secara perlahan menjadi 3/4 mangkuk berukuran 250 ml sekali makan. Dari segi tekstur, berikan makanan keluarga yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Baik, cukup sekian ya Bunda. Semoga informasi ini cukup bermanfaat ya. Terima kasih.